Jadi tidak ada yang kami temukan itu yang lewat Yama, berbeda dengan apa yang dipasang di Makbaro atau oknum lah yang mengganti silsilah tersebut. Nah, untuk kedepannya, kalau memang manuskrip yang jenengan bawa itu benar dan ternyata manuskrip yang tertera di Makbaro itu salah, kedepannya itu bagaimana untuk menjaga ini supaya tidak terjadi lagi, itu seperti apa, Gus? Apakah membentuk organisasi perkumpulan atau membentuk apa supaya ini tetap terjaga gitu, Gus? Ya, ya ini makanya nanti setelah kita musyawarah di Melangi dengan melibatkan ya beberapa pihak yang terkait ya dengan ini, makanya kita nanti akan ya mestinya kita harus membentuk sebuah perkumpulan ya ataupun lembaga yang untuk menjaga duriah dari Kiai Nuriman ini. Kalau Kiai Nuriman ini ke atas, insya Allah sudah diisbat oleh berbagai nakobah, dan ini insya Allah valid karena berbagai sumber, berbagai negara sudah mengakui. Lah tapi kemudian yang Mbah Kiai Nuriman ke bawah ini juga perlu kita jaga, karena di silsilah yang dipasang di Makbaroh itu juga kita temui berbeda. Jadi putra Kiai Nur Iman itu di sana ada 19, padahal dalam data keluarga putra beliau itu hanya 17. Lah ini kan Sangat jauh melenceng. iya, sudah ada mulai dibelokkan lagi ya, ditambahi lah kalau tidak kita ada yang menjaga tentang nasab beliau ini ke bawah, lah nanti bisa lama-lama bertambah lagi, tidak hanya 19 mungkin. Dan belum lagi nanti dari putra beliau ini juga punya duriah lagi yang turun temurun. Nah ini juga ya sebaiknya kita jaga bersama. Maka kita ini juga merasa perlu ya untuk membentuk sebuah ya apalah lembaga atau perkumpulan untuk kita bersama-sama dari 17 putra Kiai Nuriman ini. Nanti kita bermusyawarah bersama, bersilaturahim, sehingga syukur para duriah dari putra-putra Kiai Nuriman ini punya catatan-catatan keluarga, sehingga nanti bisa saling ya tukar informasi lah, ya semacam apa namanya ya, kita sebagai duriah beliau ini untuk bisa menjaga marwah, juga sebagai bakti kita kepada leluhur kita. Ya tentu ini sangat perlu, karena kalau tidak ya bagaimana seandainya nanti leluhur kita, kakak kita, bahkan orang tua kita nanti tiba-tiba diganti namanya jadi orang lain, itu kan juga repot juga bagi anak turun kita juga. Bapak saya bukan ini kok jadi ini mamanya kan. Lah ini mau
rembuk di mana kan gitu, ditelusurinya. Lah makanya ini dibutuhkan nanti sebuah apa ya, ya lembaga atau apa untuk eh, tempat apa ya, menjaga gitu. menjaga ini. Ya itu kita lihat perkembangan ya, nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Kalau memang dirasa perlu ya kita nanti akan buat kan itu. Kalau cukup dengan tra ini, perkumpulan ini, ya kita cukup seperti ini kan gitu. Karena melihat perkembangan memang nampaknya juga dibutuhkan. Kalau melihat situasi ya, kondisi sekarang ini kan banyak sekali pemalsuan ya, baik makam, silsilah, sejarah. Nah ini kalau tidak kita sebagai Duriya, tentu siapa lagi yang mau menjaga hal ini. Kalau kita hanya mengandalkan orang lain untuk menulis sejarah, mencatat nasab keluarga kita, ini juga saya kira tidak pas juga. Memang sebaiknya kita sebagai Duriya inilah yang punya tanggung jawab menjaga tentang leluhur kita. Kok nanti emang sekiranya diperlukan sebuah lembaga yang berbadan hukum, ya kita buat bareng-bareng nanti. Untuk menjaga itu Gus ya. Iya, tujuannya ya untuk menjaga ini saja, menjaga kebenaran tentang nasab dari Bani Kiai Nur Iman ini. Terus ini Gus, di luar konteks Mbah Nuriman ini Gus ya, untuk Jogja sendiri ini kan banyak Gus, apa namanya, terah-terah yang lain di luar konteks Mbah Nuriman. Apakah kemungkinan ada juga yang dibelokkan sejarahnya itu Gus, dibelokkan terahnya seperti Mbah Nuriman ini, kemungkinan seperti itu ada nggak Gus? Iya, iya makanya itu di Jogja ini sudah ada beberapa yang dipalsukan ya, dibelokkan tentang sejarah maupun makamnya. Lah khususnya dari Terah Mataram ya, dari Kasultanan Ngayogyakarta ini, kita kemarin mendapat informasi ada beberapa makam yang dibelokkan dan sudah ya sebagian sudah ditindaklanjuti lah oleh dari Terah Keraton itu sendiri, dari Terah Hamengkubuanan. Nah itu karena itu leluhur mereka ya, mereka yang meluruskan kan gitu, sebagai ya leluhur tentunya akan dijaga oleh anak turunnya. Karena beberapa makam ini kan tercatat ya di keraton. Nah, kemudian data-data dari keraton inilah yang kemudian untuk menjelaskan, untuk meluruskan dari berbagai makam yang dipalsukan itu. Ya paling tidak ada 2 yang sudah diluruskan kemarin ya. Dan ini ada lagi yang kemarin sempat viral ya, dari apa namanya, Terah Hamangkubuwono ini, yakni ini makamnya KRT Sumodiningrat. Nah itu juga
dari sejarah dan makamnya juga sudah dibelokkan. Juga yang di Imogiri itu ada siapa itu, pangeran dari Cirebon itu juga nampaknya ada pembelaan juga. Nah, meskipun ini masih dalam proses proses pengecekan ya, masih ditelusuri oleh keraton sendiri atau dari terah keraton sendiri, yang nanti tentu pada saatnya akan dijelaskan tentang makam-makam ini. Ya, ke depan kita mungkin bisa memperkuat tali silaturahim kita. Kita bisa saling ya berkumpul bersama-sama, kita menjaga marwah kehormatan dari leluhur kita. Atau bisa jadi dijadikan acara rutinitas haul tahunan gitu Gus ya. Itu memang sudah ada atau belum? Kalau haul sudah ada, jadi di Melangi itu sudah ada tiap Muharram ya, itu biasanya sudah diadakan haul di sana dari keturunan Mbah Kiai Nuriman yang tinggal di Melangi, dari berbagai pesantren di sana ya, karena di Melangi ini kan tempat Kiai Nuriman dan bagian besar anak turun beliau di sana dan mendirikan pondok-pondok pesantren. Ya, sekitar 20-an pondok pesantren yang ada di sana itu. Nah, itu setiap tahun sudah mengadakan acara haul. Cuman kita belum mendengar ya ada yang mengurusi tentang kekeluargaan ini ya. Makanya syukur kita nanti bisa kita bentuk sehingga ya kepentingannya cuman ini saja, kita menjaga marwah keluarga supaya silsilah atau nasab dari Kiai Nuriman ini tidak dibelokkan. Seandainya ada yang membelokkan, sudah ada yang meluruskan kira-kira kan gitu. Kalau enggak kan saya seperti ini, sama-sama dari Bani Nuriman ini ya cuman bertanya-tanya ini silsilah ini bener apa enggak, kok berbeda kan, cuman gitu aja. Jadi sudah lama ini silsilahnya sebenarnya, cuman memang baru berapa bulan ini ya kita ketahui ya, makanya perlu kita rembuk-rembuk dulu dengan berbagai pihak ini. Ketika ini sudah lurus, sudah selesai semua, apakah kira-kira dari keluarga Mbah Nuriman ini akan memusuhi oknum tadi yang membelokkan, atau hanya mengingatkan, atau gimana Gus? Ada kebijakan-kebijakan yang lain, atau memberi efek jerah atau apa gitu kan, atau hanya memperingatkan supaya tidak diulangi terhadap terah-terah yang lain-lainnya gitu, atau gimana Gus? Oh iya, kalau mengenai itu ya saya kira kita tidak perlu repot-repot lah ya ngurusi orang lain kan gitu. Iya.
kita ya cukup kita ngurus keluarga kita sendiri. Masalah siapa yang membelokkan dan ini juga terjadi di mana-mana lah, itu terserah saja, itu nanti ada bagiannya yang lain lah kira-kira. Kalau kita sebagai Bani Nur Iman ini ya rasanya tidak perlu lah, istilahnya itu kita cukup kita luruskan dari sisilah Mbah Kiai Nur Iman ini, kemudian mana yang tidak pas, mana yang tidak sesuai dengan data ya kita luruskan. Mengenai oknum yang membelokkan entah sengaja atau enggak kita juga tidak tahu, juga motifnya apa kita tidak tahu lah, itu ya nanti setelah kita tabayun kita akan lebih banyak mengetahui tentang itu. Tetapi intinya kita tidak akan berpanjang-panjang lah untuk mengurus orang lain kira-kira. Yang paling penting itu kita jaga marwah dari leluhur kita ini. Saya rasa untuk ketika ada pembelokan seperti ini, pemerintah pun harus turun tangan sebenarnya ini, Gus. Ya. Gitu. Jadi supaya menjaga kondisivitas bangsa ini tidak terberai cerai karena adanya pembelokan sejarah. Mungkin seperti itu pertanyaan saya, Gus. Ya. Iya. Iya, ya memang harapan kita nanti itu memang pihak pemerintah lah yang kalau sekiranya itu meresahkan, sekiranya itu memang ada pemalsuan, ya itu memang ya itu tugas pemerintah lah, saya kira. Kita dari keluarga Bani Nur Iman ya tidak terlalu ke situ. Tidak, kita ya cukup ngurusi leluhur kita saja, karena ini keluarga kita urusi. Ya mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan ya. Jadi Bani Nur Iman ini ya syukur nanti bisa kita berkumpul, bisa membentuk sebuah ya apalah itu perkumpulan, sehingga kita bisa menjaga nama baik dari keluarga kita. Juga harapannya supaya dari keluarga kita ini ya seandainya ada yang nanti dibelokkan itu bisa kita lacak kembali, dan kita tidak ada ya maksud untuk kita memojokkan atau merendahkan ataupun membenci kepada pihak-pihak yang mengganti atau memalsukan. Itu entah sengaja atau tidak lah, kita memaklumi, karena dari kami keluarga juga nampaknya belum ada yang memang menjaga hal itu. Jadi saya kira kita tidak bisa terus menyalahkan satu pihak ya. Kita juga introspeksi sendiri bahwa keluarga ini juga karena tidak menjaga sehingga terjadilah hal-hal yang seperti itu. Ya mungkin itu
dari kami sebagai ya keturunan dari Mbah Kiai Nur Iman, kami sebagai Bani Kiai Nur Iman. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.